Itulah jawaban yang datang
diseragakan oleh Allah ucapan mereka dengan talbiyah, diseragakan pakaian mereka, walaupun di negeri asalnya mereka orang yang kaya raya, tetapi ketika di tanah suci mereka hanya menggunakan 2 helai kain putih tidak bersih. Apabila jamaah haji yang datang dengan duit yang halal, ketika dia mengucapkan talbiyah, jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Allah, aku terima kedatanganmu, aku dengan ucapan ajuka mabrur, wajaduka mabrur, wa tijaran tabur, kata Allah. Ajarmu diterima mabrur, ajarmu diterima mabrur. Seluruh dosa-dosa maafku apapun dan seluruh urusan dunia aku mudahkan. Akan tetapi hadirin, ketika jemaah haji datang dengan duit yang haram, duit hasil korupsi dia pakai naik haji, duit tipu sana tipu sini dia pakai naik haji, duit hasil riba dia pakai naik haji, dia akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Kata Allah, riba sudah haram, warahmatullahi haram, wajadaka haram, pakaian engkau pakai haram, kendaraan yang kamu tunggangi dari negeri asal ke Mekah haram, makan dan minuman juga haram karena dibeli dengan duit haram. Bagaimana aku akan menilai? Allah Akbar, Allah Akbar. Oleh karenanya hadirin, kalau kita ingin berangkat haji, maka yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah ongkos berangkat hajinya, jangan sampai terjebak oleh pihak haram. Ketika kita berangkat haji, ada 1 sen pun duit yang haram, maka jangan harap hanya kita akan diterima mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tanda-tanda haji yang mabrur? Para ulama kita telah menjelaskan kepada kita secara zahir. Yang pertama kata para ulama kita, yang tadinya sholatnya hanya pas-pasan, ketika dia pulang jemaah haji, pulang dari haji, sholatnya mulai rajin, sholat 5 waktu tidak dia pernah tinggalkan. Akhirnya dia tidak pernah ke masjid ke musola, dia rajin sholat berjamaah ke musola, ke masjid. Yang tadinya orangnya pikir beli bakhil, ketika pulang jamaah, pulang dari haji, dia mulai membantu fakir miskin, dia mulai membantu pondok-pondok pesantren. Yang tadinya sering marah saja, ketika dia pulang haji, dia mulai sabar. Inilah tanda-tanda secara zahir orang yang sering haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, walillah. Lalu ada 3 misi yang harus dicapai oleh orang yang berangkat haji. Yang pertama, orang yang berangkat haji harus benar-benar berniat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dosanya cuma 1 di sorga, tetapi beliau hukum selama 100 tahun di padang Arafah. Karena itulah dikatakan tidak sah hajinya atau belum sempurna haji kalau belum hukum di padang Arafah, meniru hukumnya dari Nabi Adam alaihissalam. Arafah, hukum di padang Arafah, kata para ulama, setetes air mata yang diteteskan air mata di padang Arafah akan menghapuskan dosa-dosanya walaupun dosa sebanyak puing-puing. Allah Akbar, Allah Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di yaumil qiyamah nanti seluruh anggota tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita akan ditanya, kuping kita akan ditanya, tangan kita akan ditanya, kaki kita akan ditanya, untuk melangkah kemana saja. Seluruhnya akan pada saat itu mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tangan dan kaki akan memberi persetujuan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada orang yang banyak dosanya, maka langsung dimasukkan ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akan dimasukkan ke api neraka, bulu matanya memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau berfirman-firman itu pasti benar, Engkau berjanji-janji itu pasti benar. Jikalau sekiranya bulu mata ini pernah basah oleh air mata taubat kepada Engkau, jikalau sekiranya bulu mata ini
memudahkan kita. Setiap hari bahkan setiap dia selalu berbuat dosa. Dan dalam kehidupan kita sehari kita lebih banyak tertawanya daripada menangis mengingat dosa-dosa lagi. Yang kedua, misi yang tadi dicapai oleh orang yang berangkat tadi adalah melatih diri untuk meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau ingin melakukan haji yang mabrur itu diberikan, artinya dibutuhkan semangat dan tekad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap kita pulang dari haji akan mendapat haji yang mabrur. Akhirnya mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam berkumpul pada keluarganya bersama-sama. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima